Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak kunjung aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada hari ini saya mengambil dari Mazmur nomornya yang ke-29, di bawah perikop kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, lagu How Great Thou Art. Di situ menceritakan mengenai kebesaran Allah di dalam
alam semesta yang ada di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia melihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh yang luar biasa, di situ manusia tidak putus heran untuk melihat ciptaan Tuhan yang besar dari Allah yang besar. Karena melihat kebesaran Allah, maka jiwa manusia mampu memuji dan memuliakan kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, itu pula yang dilukiskan oleh Daud di dalam Mazmur nomor 29. Daud melihat, mengenal, mengalami Allah lewat pengalaman-pengalaman hidupnya. Pengalaman-pengalaman hidup apa yang dia alami oleh indranya. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Disitulah dia merenungkan tentang keberadaan Allah. Dan disitulah dia semakin mengenal akan sifat-sifat Allah di dalam iman kepercayaannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Daud mengenal Allah bukan hanya dari buku yang dia pelajari. Daud mengenal Allah bukan saja dari apa yang dia dengar dari orang lain tentang Allah, tetapi dia mengalami sendiri keberadaan Allah di dalam hidupnya. Begitulah Daud mengenal Allah. Dan di dalam Mazmur nomor 29, Daud menunjukkan Mazmur ini, pujian ini kepada Tuhan Allah Yehova, penghuni sorgawi. Kepada Allah Yehova yang kemuliaan dan kekuatannya begitu dahsyat, begitu besar. Oleh sebab itu Daud menghimbau umat Allah di dalam ayatnya yang kedua untuk sujud kepada Allah dengan berhiaskan kekudusan. Satu-satunya respon kita terhadap kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah adalah sujud menyembah Allah di dalam kekudusan hidup kita. Dan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10, Daud menceritakan tentang kemuliaan, keagungan, kekuatan, dan kebesaran Allah di dalam kedahsyatan alam semesta. Bukan saja di dalam gambaran alam semesta yang penuh dengan damai sejahtera, di situ ada kebesaran Allah. Tetapi Daud menggambarkan bahwa kebesaran Allah juga ada di dalam badai. Kebesaran Allah juga ada di dalam kedahsyatan alam semesta ini. Dikatakan bahwa di atas air yang besar, di situ Allah mengguntur. Bahkan Allah mengatasi air bah. Dan Daud juga bercerita bahwa pohon aras, apalagi aras yang dari Libanon, yang dikenal di seluruh dunia akan kedahsyatannya, akan kebesarannya. Tetapi di situ dikatakan kebesaran Allah melampaui akan kebesaran dari semua tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan semesta ini. Dan Allah mampu mematahkan pohon aras Libanon. Gunung-gunung yang besar, yang dahsyat, di mana bangsa-bangsa di sekitarnya menyembah gunung-gunung tersebut. Gunung Libanon, gunung Sirion. Tetapi kebesaran, kedahsyatan dari gunung-gunung itu yang mampu memuntahkan lahar panas yang bisa membunuh ratusan ribuan jutaan manusia. Tetapi Allah pun mampu menguasai. Kebesaran Allah nyata di dalam kedahsyatan semesta. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah kedahsyatan di dalam hidupmu? Apakah badai di dalam hidupmu? Di dalam kedahsyatan, di dalam badai, di situ kebesaran Allah juga nyata. Mungkin kita berpikir di tengah-tengah pandemi ini 2 bulan sudah hampir lebih mungkin ya, kita melewati masa-masa di rumah aja untuk kita menghindari pandemi COVID-19 ini. Bagi kita itu adalah kedahsyatan. Tetapi jangan-jangan itu baru pra-badai. Jangan-jangan badai yang sesungguhnya adalah new normal. Dapatkah Bapak Ibu membayangkan, selama ini kita menghindar dari pandemi ini. Tetapi setelah beberapa bulan kita ada di dalam rumah, ada
ada begitu banyak side effect yang merugikan secara global. Bukan saja dari sisi ekonomi, tetapi dari banyak aspek yang mau gak mau akhirnya kita disarankan oleh pemerintah untuk menghadapinya. Bukankah ini suatu badai yang akan kita hadapi? Suatu kedahsyatan. Musuh yang tidak kelihatan. Sementara virus itu belum diketemukan vaksinnya. Tapi kita harus hadapi. New normal. Bukan lagi suatu kehidupan yang sama seperti dulu sebelum ada pandemi, tapi suatu kehidupan kenormalan yang baru yang harus kita hadapi. Mungkin ini suatu kedahsyatan yang akan kita alami, tetapi di dalam kedahsyatan itu mari kita imani sebagaimana Daud mengimani bahwa di dalam kedahsyatan apapun di semesta ini Allah lebih besar, dan kebesaran Allah, kekuatan, kemuliaan Allah itu mampu mengatasi seluruh badai kehidupan ini. Dan satu-satunya yang kita pohon kepada Tuhan, sama seperti Daud memohon kepada Tuhan di dalam ayatnya yang ke-11. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Kiranya Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Dan biarlah kiranya di dalam menyambut new normal, di dalam kenormalan yang baru, yang kita juga tidak tahu bagaimana dan apa yang harus kita hadapi. Tetapi mari kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan sejahteranya, bukan dengan kekhawatiran. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedahsyatan apapun di alam semesta ini, bahkan di dalam kehidupan kami, tidak mampu mengalahkan akan kebesaran Tuhan untuk menolong dan mengatasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kehidupan new normal yang akan kami hadapi. Tuhan, kami tidak tahu akan badai kehidupan yang baru ini. Mungkin lebih dahsyat dari minggu-minggu yang lalu. Tetapi mau tidak mau kami harus keluar dan menghadapinya. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon berkat-Mu dan kami memohon kekuatan-Mu agar kami mampu menjalani, menghadapi, bahkan beradaptasi dengan kehidupan new normal. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negeri ini. Biarlah kiranya hikmat bijaksana Tuhan menyertai baik itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, untuk mereka juga mampu menolong akan kesejahteraan masyarakat pada umumnya di dalam kehidupan new normal. Kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang memampukan rakyat Indonesia untuk bisa menyambut, menghadapi kehidupan yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja, untuk para hamba Tuhan, para majelis. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, bagaimana mereka menindaklanjuti akan kehidupan new normal di dalam kehidupan umat. Ketika beribadah, ketika berinteraksi, kami percaya Tuhan yang mengizinkan kedahsyatan ini terjadi. Maka Allah yang besar, Allah yang dahsyat akan memampukan kami dengan kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan untuk kami menjalaninya. Terima kasih Allah yang besar, Allah yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Siap-siap new normal. Bila
aku lihat bintang